Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Syahran Alfirdaus dengan nomor NIM 202300800134 dari kelas MN23M. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kebijakan moneter hijau dan bagaimana Bank Sentral menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan. Nah, di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, konsep ekonomi hijau semakin mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, nah, termasuk dari pemerintah, perusahaan, dan institusi keuangan. Ekonomi hijau didefinisikan sebagai ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan kelangkaan ekologi serta mencapai pembangunan berkelanjutan tanpa mengorbankan kemakmuran ekonomi. Nah, dalam konteks ini, kebijakan moneter hijau menjadi instrumen penting bagi semua kalangan, yaitu yang dapat digunakan oleh bank sentral. Nah, yaitu untuk mendukung ekonomi hijau dan menjaga kestabilitasan keuangan. Nah, esai ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan moneter hijau dapat diimplementasikan dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas keuangan. Nah, Bank Sentral memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi hijau, yaitu melalui kebijakan moneter hijau. Nah, apa sih kebijakan moneter hijau? Nah, kebijakan moneter hijau merupakan upaya untuk mengintegrasikan atau pertimbangan lingkungan dalam pengambilan keputusan moneter. Nah, tujuan dari esai ini adalah untuk menganalisis bagaimana bank sentral dapat menggunakan kebijakan moneter, yaitu untuk mendukung ekonomi hijau dan stabilitas keuangan. Nah, masalah utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah bagaimana bank sentral dapat mengembangkan atau menerapkan kebijakan moneter yang mendukung transisi ke ekonomi hijau, yaitu tanpa mengorbankan stabilitas keuangan. Nah, beberapa kunci pertanyaan yang perlu dijawab yaitu meliputi yang pertama yaitu bagaimana kebijakan moneter hijau dapat diintegrasikan dengan kebijakan moneter atau konvensional. Nah, kemudian yang kedua, apa saja kebijakan moneter hijau yang dapat digunakan oleh bank sentral. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana dampak kebijakan moneter hijau terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan. Dan yang terakhir yaitu apa tantangan utama dalam implementasi kebijakan moneter hijau. Nah, kemudian bagaimana integrasi kebijakan moneter hijau dengan kebijakan moneter konvensional memerlukan pendekatan yang komprehensif dan koherent. Nah, kemudian Bank Sentral harus mempertimbangkan dampak lingkungan yang dapat mengambil atau keputusan moneter. Nah, seperti menetapkan suku bunga dan mengelola cadangan devisa. Kemudian Bank Sentral juga dapat berperan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama adalah dengan penyesuaian suku bunga hijau atau menetapkan suku bunga yang lebih rendah untuk investasi hijau dibandingkan dengan investasi konvensional. Nah, kemudian yang kedua yaitu kebijakan suku bunga. Nah, kebijakan suku bunga dan likuiditas hijau yaitu dengan menyediakan fasilitas pinjaman atau likuiditas hijau kepada bank-bank yang membutuhkan proyek ramah lingkungan. Dan kemudian yang ketiga yaitu ada operasi pasar terbuka, yaitu dengan membeli obligasi hijau sebagai bagian dari operasi pasar terbuka. Nah, kemudian ada dampak kebijakan moneter hijau terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, yang pertama yaitu dengan meningkatkan investasi hijau. Yang kedua yaitu dengan mengurangi risiko keuangan jangka panjang.
Dan yang ketiga yaitu mendorong transisi energi, yaitu seperti energi fosil berubah jadi energi yang terbarukan. Dan yang selanjutnya yaitu dampak kebijakan moneter hijau terhadap stabilitas keuangan. Nah, yaitu dengan mengintegrasikan risiko iklim dalam analisis stabilitas keuangan. Nah, bank sentral dapat mengurangi potensi dampak buruk dari bencana alam dan perubahan iklim pada sistem keuangan. Namun juga bank sentral menghadapi berbagai tantangan seperti yang pertama yaitu ketidakpastian ekonomi, yang kedua yaitu kompleks regulasi, yang terakhir yaitu ada keterbatasan data informasi. Nah, kesimpulan dari kebijakan moneter hijau itu yaitu moneter hijau memiliki potensi besar untuk mendukung dan juga menjaga stabilitas keuangan. Nah, dengan mengintegrasikan risiko iklim dengan analisis stabilitas keuangan, yaitu dengan menyediakan insentif untuk investasi hijau. Nah, kemudian juga mendorong transparansi dalam pelaporan risiko iklim. Dan juga bank sentral juga dapat memainkan peran penting dalam menjaga transisi ekonomi yang jauh lebih baik, yaitu dengan cara berkelanjutan. Nah, dampak positif dari kebijakan ekonomi hijau ini yaitu pengurangan risiko keuangan jangka panjang dan juga promosi transisi energi. Nah, namun dalam kebijakan ini itu membutuhkan kerangka kerja yang jelas dan juga koordinasi dengan bijak atau kebijakan fiskal dan lingkungan. Nah, serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. Nah, namun implementasi kebijakan moneter hijau ini juga menghadapi beberapa tantangan seperti yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama yaitu ketidakpastian ekonomi, kemudian juga kompleksitas regulasi atau regulasi yang belum jelas, dan juga yang terakhir adalah keterbatasan data dan informasi. Nah, kemudian rekomendasi dari saya yaitu yang pertama adalah dengan pengembangan kerangka kebijakan yang komprehensif, dan juga bank sentral perlu mengembangkan kerangka kebijakan yang komprehensif untuk meningkatkan risiko iklim dan peluang investasi hijau itu dalam operasi mereka. Kemudian yang kedua yaitu dengan kerjasama dengan pemerintah dan sektor swasta. Nah, kerjasama sektor swasta dan pemerintah itu sangat penting, yaitu untuk memastikan keberhasilan kebijakan moneter hijau tersendiri, yaitu termasuk koordinasi dalam pengembangan regulasi dan juga insentif keuangan. Nah, sekian esai dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari data yang saya sampaikan. Semoga esai yang saya buat ini dapat bermanfaat. Terima kasih.